Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang saya hormati Ibu Islamia Kamil, SEMAK CAPM CAPF, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Perkenalkan, saya Sakila Angelita dengan NIM 12 54004. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Akuntabilitas Etis dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Studi Fenomenologi pada Dinas Keuangan Kabupaten X. Oke, sebagai gambaran awal, pembahasan kita hari ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu teori-teori akuntansi, selanjutnya ada metode penelitian, hasil penelitian, lalu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas etis, lalu dilema etis, lalu strategi respons aparatur, kesimpulan dan saran yang terakhir yaitu sekilas tentang daftar pustaka. Oke. Latar belakang, di mana laporan keuangan pemerintah daerah bukan cuma soal tumpukan angka, melainkan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Nah, sayangnya kita masih menghadapi realita adanya tekanan untuk melakukan manipulasi data ataupun Windows dressing agar laporan terlihat sempurna. Nah, selain itu, terdapat kesenjangan antara standar akuntansi pemerintah dengan apa yang terjadi di praktik nyata di lapangan. Oke, dalam penelitian ini saya merumuskan 3 masalah utama. Yang pertama, bagaimana aparatur memaknai akuntabilitas etis, lalu apa sih tantangannya, dan bagaimana strategi mereka menjaga integritas di bawah tekanan. Oke, selanjutnya tujuan penelitian, di mana terdiri dari 3, yaitu untuk mengungkap makna, yaitu memahami bagaimana aparatur di Dinas Keuangan ini memaknai akuntabilitas etis dalam praktiknya sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi dilema, di mana mengidentifikasi dilema yaitu menemukan tantangan dan juga tekanan yang akan dihadapi oleh staf ataupun pejabat dalam menyusun laporan keuangan di tengah dinamika birokrasi. Lalu yang ketiga yaitu merumuskan solusi dengan memberikan rekomendasi praktis dan etis yang dapat diterapkan untuk dapat memperkuat integritas laporan keuangan daerah di masa depan. Oke, dalam penelitian ini didasarkan pada 4 teori utama. Yang pertama itu ada teori stewardship. Nah, teori ini menjelaskan bahwa aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola keuangan negara dengan baik. Yang kedua ada teori legitimasi, di mana pemerintah harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui laporan keuangan yang transparan. Oke, yang ketiga ada teori institusional, di mana perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh tekanan regulasi dan lingkungan birokrasi. Lalu yang terakhir ada teori etika publik, di mana setiap keputusan aparatur harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan tetap menjaga nilai integritas. Oke, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, di mana lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Keuangan Kabupaten X. Lalu pengumpulan datanya ini dilakukan melalui wawancara mendalam, lalu observasi, dan menelaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari aparatur yang terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Metode fenomenologi juga mendengarkan langsung curhatan dan pengalaman hidup para penyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Oke, di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan akuntabilitas etis berbeda-beda pada setiap aparatur. Ada juga yang menganggap akuntabilitas etis ini sekadar tanggung jawab moral kepada masyarakat, tetapi ada juga yang hanya fokus pada kepatuhan administrasi dan target opini wajar tanpa pengecualian. Nah, penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan eksternal seperti pemeriksaan BPK masih menjadi faktor utama yang membuat aparatur tetap berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Oke, di sini
Kita bakal lanjut ke faktor yang mempengaruhi. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas etis, di antaranya ada positif dan juga negatif. Untuk positif ini adanya kompetensi SDM, lalu ada ethical leadership, lalu sistem pengendalian internal, dan juga penguasaan BPK. Nah, untuk faktor negatif yaitu adanya tekanan politik lokal, lalu budaya organisasi yang kurang terbuka, dan lemahnya sistem informasi. Oke, dilema etis. Penelitian ini menemukan adanya berbagai dilema etis, seperti tekanan dari atasan untuk mengubah data, lalu adanya konflik kepentingan dan manipulasi laporan, serta ancaman terhadap karir pegawai. Nah, situasi ini membuat aparatur berada pada posisi sulit antara mentaati atasan atau mempertahankan integritas profesional. Oke, lanjut ke strategi respons aparatur, di mana dalam menghadapi dilema tersebut, aparatur menggunakan beberapa strategi, yaitu compliant pasif, yaitu mengikuti instruksi sambil melindungi diri. Lalu yang kedua, adanya negosiasi terbatas dengan menawarkan solusi lain. Lalu yang ketiga, eskalasi internal kepada pihak yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, ada ethical anchoring, yaitu menggunakan aturan resmi sebagai dasar penolakan terhadap instruksi yang tidak etis. Oke, di sini kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas etis dalam penyusunan laporan keuangan masih sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan belum sepenuhnya menjadi nilai intrinsik dalam organisasi. Nah, karena itu diperlukan beberapa saran. Yang pertama yaitu penguatan budaya integritas. Yang kedua, adanya kepemimpinan yang etis. Lalu yang ketiga, pengawasan yang tetap konsisten. Dan yang terakhir, sistem informasi yang lebih baik. Oke, di sini ada daftar pustaka di mana saya mengambil dari referensi tahun 2022, 2023, 2024, 2025 hingga 2026. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Ibu Islamia Kamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.